semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, sudah siap di depan layar kaca Anda dan sudah siap untuk Rumpi The Secret. Wah. Saya Kak Rose, ada Daniel di pojok sana yang hari ini menemani Anda. Ya kan, kita kebocokan dulu yuk untuk membahas berita-berita yang hot, pengen datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada berita apa? Ini update sekali hari ini resmi menikah Chelsea Islan gitu ya. Ini ada foto bareng, apa sih ini istilahnya namanya apa? Pendamping pengantin pria. Hah? Oh ya oke. Baik. Big day for the bro. Oh, dari postingannya siapa? Sean Gelail ya. Oke. Big day for the bro. Jadi Chelsea Islan itu menikah dengan Rob Clinton Cardinal gitu ya. Nah ini ada VT-nya ya. Ini VT-nya dapat dari mana juga? Dari postingan orang ya? Oh dari TikTok ada. Cantik sekali Chelsea Islan. Pasangannya juga serasi lah pokoknya. Kita lihat yang berikut. Selamat ya buat Chelsea Islan dan Rob gitu ya. Tapi banyak netizen yang menganggap hari ini juga sebagai hari patah hati gitu ya. Jadi Rob ini adalah seorang apa sih? Tadinya dia mendirikan klub e-sport ya. Terus habis itu dia juga disebut sebagai pengusaha dan politikus muda. Oke, kita lihat komentar netizen ini yang menarik sekali bunyinya adalah walaupun aku terlewatkan, ku tetap jadi yang terdepan mendoakan Chelsea Islan. Lanjut berikutnya, congrats Neng, happily ever after. Bakul berikutnya, apalagi ini contoh cewek yang gak minta sertifikat. Hei, sekali lagi ya, ini pasti cowok yang nulis atau cewek? Ya terserah sih minta sertifikat. Kalau dikasih, alhamdulillah. Nggak dikasih berarti nggak sepakat gitu ya. Namanya juga sepakat tuh di awal. Kalau nggak sepakat ya udah. Yuk lanjut berikutnya. Lagi udah damai di sini deh. Dia. My crush Chelsea Islan, hari patah hati nasional. Lanjut. Auto hapus wallpaper HP gua Chelsea Islan, my crush. Congratulations, makasih udah jadi crush gue selama bertahun. Memberi semangat ya. Lanjut berikutnya. Pupus harapan hamba. Lanjut, ada lagi? Gak ada. Oke lanjut. Berita berikutnya ini yang juga heboh dan lucu ya adalah komen-komen netizen. Pada saat geng cendol itu ada videonya mereka lagi ngocok arisan gitu kan. Ini mumpung awal bulan kan biasanya untuk itu ya, atau kan arisan ya. Nah ini Luna Maya nanya, dia yang dapat ya kan, dia tanya, dapat berapa sih? Wow luar biasa ya, ikut arisan gak tahu dia dapat berapa. Nah juga aku pengen tahu dia dapat berapa. Terus dapat berapa dan buat apa? Wow ternyata dia dapat nilainya mencengangkan. Kita lihat yang berikut ini videonya. Aku yang lagi renov juga mikir, renov kamarnya diapain? Oke, komentar netizen, 400 juta guys, berarti kita harus mikir itu satu orang berapa per bulan ya kan? Kalau dia 10 berarti kurang lebih 40 juta ya, itu di luar biaya konsumsi, itu makan di restoran itu berapa itu per orangnya ya kan? Itu aplikasi apa sih ngocok arisan? Aku tuh sama sekali gak ada ikut arisan loh. Gak punya teman apa gimana? Ya itu, lanjut berikutnya. Lu Maya aja kaget, mungkin kalau gue udah kejang-kejang. Ya gak kejang lah kalau per bulannya segitu mah gak kejang, udah tahu ya dapatnya berapa. Ya lanjut berikutnya. Padahal kata kakak Ola Ramlan dan yang lainnya dapat arisannya gak seberapa sama harga makanan kalau lagi ngumpul. Katanya iya bener juga ya. Ini Ola Ramlan yang merendah atau gimana? Tetap aja gak ada yang... Oke lanjut berikutnya. 400 juta buat renov kamar. Di sini bisa beli satu rumah di perumahan katanya gitu. Di mana tuh rumah 400 juta? Ada ya, oke. Bye-bye Kak, ada yang kasbon. Yalah, berikutnya. Arisan gabut artis katanya gitu. Lanjut, ada lagi komentarnya. Ya ampun, ini yang enak tuh emang yang dapatnya di awal-awal ya. Begitu dapat 400 juta kan biasanya, besok minggu depannya, bulan depannya, arisan. Masih bayar kan udah dapat. Itu kalau yang biasanya. Oke lanjut berikutnya kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini yang kemarin sudah kita beritakan dan membuat penasaran. Yang habis operasi hidung. Jadi apa? Kita pengen lihat. Penasaran kan? Udah penasaran aja deh. Kita lihat profilnya Mayang berikut ini. Mayang Luciana, adik mendiang Vanessa Angel kelahiran 2003 ini mulai dikenal publik pasca Vanessa Angel meninggal dunia pada 4 November 2021. Mahasiswi jurusan hubungan internasional ini pada 28 November lalu melakukan operasi hidung hingga menghabiskan dana 50 juta rupiah setelah diizinkan ayahnya karena terinspirasi dari artis-artis. Penampilan barunya disebut netizen cantik, namun ada yang menyebut lebih baik seperti dulu. Benarkah Mayang melakukan operasi hidung karena sering dibully hidungnya pesek? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.
kita sudah di sini di sudut Durjana bersama Mayang. Halo Kak. Dan hidung baru, hidung baru yang habis dioperasi yang bikin aku penasaran. Oke, apakah sudah siap? Tolong close up dulu ke wajah Mayang untuk melihat seperti apa sih. Kamera mana nih? Kamera yang mana? Situ ya? Situ ya? Situ, oke siap ya. Gitu kan, kita lihat langsung seperti apa wajah Mayang sekarang pasca operasi. Tuh Kak. Iya. Yeay, coba aku lihat sih. Wow, gimana rasanya? Seneng banget, ini sesuai harapan aku banget sih Kak. Soalnya ini hasilnya natural banget, karena aku emang minta sama dokternya yang hasilnya itu natural. Nafasnya rasanya gimana? Ya kayak biasa. Oke, biasa. Terus ada rasanya nggak? Ada rasanya nggak? Berasa nggak? Oh kalau dipencet-pencet gitu masih suka nyeri. Oh masih nyeri. Kan baru seminggu ini aku. Ini nggak boleh apa? Nggak boleh pilek bener. Iya. Nggak boleh pilek dulu ya. Kalau tidur juga nggak boleh nyamping kanan nyamping kiri dulu. Jadi tidurnya gini. Iya tuh. Terus habis itu nggak boleh apa? Nggak boleh kesenggol ya? Iya nggak boleh kesenggol. Make upnya tadi pelan-pelan banget. Pelan-pelan ya. Takut Pelan-pelan. masih Iya. bisa berubah-ubah. Itu kalau dipencet-pencet nanti bisa berubah lagi bentuknya gitu nggak? Takut penyok. Terus ini dari apa? Pakai bahan apa? Tepung, terigu. Nah ini dari implan Kak. Implan gitu. Bukan dari tulang ini aku. Ini masih bengkak nggak? Ini masih bengkak sih sebenarnya dikit, cuman tadi tercover sama concealer kan aku. Oh gitu. Oke, terus habis hidung mau apa lagi? Sejauh ini hidung dulu deh. Oh hidung dulu. Nggak tahu Ini kan nanti coba- ya. Ini kan dari depan ya, dari depan coba close up lagi. Kita lihat dari samping ya. Ini kan dari depan. Oke, coba dari samping mutar dulu. Tuh, close up. Jangan terlalu miring. Nah, stop. Coba dekatkan. Set. Lihat ke depan. Nah, Gak ini emang sejak kapan kamu pengen operasi hidung sih? Udah dari lama sih Kak sebenarnya, tapi baru kesampaiannya Lama tuh sekarang. lama, umur berapa? Dari 6 bulan yang lalu kayaknya ada. Oh itu menurut kamu udah lama? Udah lama. Kenapa? Emang kamu ngerasa apa hidung kamu yang lama? Nggak kenapa-napa sih, maksudnya aku pede-pede aja dengan hidung aku yang sebelumnya. Tapi- Cuman aku memutuskan untuk operasi hidung ya untuk menyempurnakan penampilan aku aja. Untuk juga ini operasi tuh buat mempersiapkan aku mengeluarkan mini album bersama band aku nanti yang insya Allah rilis di bulan Januari. Oke, baiklah. Baik, sekarang setelah dia menjalani operasi, saatnya dia menjalani pertanyaanku. Waduh. Apa yang terlintas cepat di benak Mayang ketika mendengar aku membacakan kalimat-kalimat Durjana? Waduh, agak serem ya. Selain wajah juga persiapan mental ya. Mayang, apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar aku membacakan kalimat Mayang? Gak bersyukur banget sih pakai operasi hidung segala. Apa yang terlintas di belakang? Set, apa yang tadi begitu dengar? Aku bukannya nggak bersyukur, tapi ya aku yang balik lagi aku yang sampaikan, aku ingin menyempurnakan penampilan aku aja untuk meningkatkan tingkat kepercayaan diri aku. Oke, apa yang terlintas cepat di benak kamu Mayang ketika mendengar kalimat Mayang nggak cocok di dunia entertain? Pasti itu netizen ya. Aku kalau netizen nggak begitu aku hiraukan ya. Intinya aku di dunia entertain, aku menyalurkan bakat aku. Jadi kamu nggak dengerin? Berkarya, iya. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Mayang, kamu sih anaknya Pak Dodi Sudrajat, sampai kapanpun pasti akan dihujat. Ya, gimana ya? Dah, Itu kan- itu reaksinya. Iya, itu kan- Ya, gimana ya? Itu kan ada buat Mayang. Ini mau di mana mau dirubah gitu ya? Ya maksudnya kan ya udah itu kan hak setiap orang ya untuk berkomentar. Cuman ya aku sama Dedi tuh nggak ambil pusing lah. Maju terus komentar-komentar gitu negatif. ya. Iya. Nggak usah lihat kiri kanan. Oke, Mayang silakan duduk ke kursi lainnya. Oke nggak kita. Oke. Dari sini ke sana, nggak ada yang enak dua-duanya gitu. Tapi emang Mayang makin totalitas ya, dari penampilannya dia udah bikin karakter gitu ya. Anak band gitu ya, band-band rock gitu. Ini band kamu band rock atau rock. Pop rock, wah keren sekali. Oke. Biasa Mayang kalau duduk di sini jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Mayang, fitnah atau fakta? Oh sebenarnya harapan kamu sesudah operasi ini adalah makin percaya diri dan mengurangi netizen yang suka menghina fisik kamu. Tapi ternyata nggak juga, tetap aja kalau netizen mau komentar julid mah julid aja. Fitnah atau fakta? Fakta.
fakta sebenarnya. Ingin supaya kamu lebih percaya diri tadi itu ya. Benar ketika netizen banyak menghujat-hujat kamu tuh kamu sedikit agak, terutama kalau menghujat fisik ya. Iya, itu sebenarnya dari awal aku muncul juga netizen tuh banyak yang selalu ngomentarin fisik kan. Tapi ya aku di sini kan operasinya juga bukan buat netizen atau buat orang lain. Tapi ini buat aku buat diri sendiri gitu. Jadi ya kalau misalkan mereka tetap ngomentarin fisik aku ya balik lagi lah, itu setiap orang hak untuk berkomentar. Tapi gitu. kamu ketika orang masih komentar juga tentang fisik kamu gitu ya. Masih berasa ini nggak sih buat apa ya? Masih berasa sakit nggak? Oh enggak sih. Kadang aku tuh lebih seringnya diserangnya tuh kayak itu bibirnya kenapa sih gitu-gitu. Tapi aku bawa enjoy aja gitu, kayak Nggak jujur bawa enjoy ya, tapi iya, nggak serius. Dibawa enjoy, maksudnya misalnya dibilang bibirnya gede banget, terus aku jawab kayak iya segede maksudnya lebar banget. Iya selebar rezeki aku gitu. gitu. Maksudnya aku bawa positif aja lah. Dulu sempat bikin Kalau drop. dulu iya awal-awal wah ngedrop banget kan. Soalnya kan langsung wah kena mental. Tapi sekarang enggak sih, udah santai ya. Oke, lanjut. Mayang, fitnah atau fakta? Bahwa operasi hidung ini sebenarnya adalah Dedi yang mau. Tapi kamu bilang di media kalau kamu yang pengen. Padahal sih sebenarnya Dedi, karena kamu nggak mau jujur aja, takut Dedi yang dihujat lagi. Fitnah atau fakta? Fitnah. Soalnya yang bangga Dedinya ya. Yang bikin story Dedinya, sementara dia di Instagramnya enggak terlalu gitu. Enggak, fitnah. Jadi tuh emang itu kemauan aku, kemauan aku. Jadi tuh waktu itu aku ngomong kan ke Dedi. Enggak, belum ngomong nih, aku habis searching lihat beberapa artis senior selesai operasi dan aku ngelihat hasilnya tuh bagus banget, natural kan. Aku coba ngomong ke Dedi, tapi takut gak diizinin atau gimana. Akhirnya aku coba nih ngomong ke Dedi, Dad, aku mau operasi hidung, boleh nggak? Terus Dedi, itu awal Dedi sebenarnya nggak ngizinin. Dedi awalnya nggak ngizinin, terus lihat reaksi aku minta izin kayak gitu, kayak yakin Kak mau operasi gitu kan? Terus iya boleh ya Dad ya gitu. Itu nggak langsung ngasih jawaban Dedi kasih Beberapa hari kemudian. Iya, beberapa hari kemudian. Terus jadi ini akhirnya dapat endorse atau emang dari sendiri? Oh enggak, dari Dedi yang bayar. Dedi lah Gitu, yang bayar. bener nilainya seperti yang diberitakan itu 50 juta. Itu kan udah sama obat-obat Udah semuanya. Abis ini apalagi yang mau diapain? Sejauh ini hidung dulu ya. Belum tahu nih nanti ke depannya apa. Terus sambung lagi yang tadi, ya akhirnya Dedi cari informasi dulu sama teman-teman artis yang udah operasi, Baru dapat ya? dampak atau efek sampingnya apa. Setelah aman-aman aja, jadi nggak apa-apa. Termasuk biaya juga kan itu nggak murah ya Kak. Oh, jadi nabungnya berapa lama tuh? Nah, tanya aja deh ke Dedi nih, soalnya kan udah pakai duit Dedi yang bayar. Oke, lanjut. Fitnah atau fakta, Mayang? Kalau sebenarnya biaya operasi ini full endorse kok, bukan dari Dedi. Dedi yang Dan bayar. di endorse sama Dedi. Oke, lanjut. Mayang, fitnah atau fakta? Bahwa kamu juga berencana akan menaikkan honor kamu setelah hidung kamu juga semakin naik. Fitnah atau fakta? Duh. Itu boleh tanya ke Dedi. Oh, Soalnya kan Dedi, Dedi kan manajer aku, Iya, jadi iya, yang iya. semua ngatur. Jadi aku kayak ya udah aku terima. Duduk manis aja. Ikut aku. aja ya. Mayang, fitnah atau fakta bahwa yang sekarang ini lagi kepikiran adalah gimana caranya untuk membuat wajah kamu semakin tirus. Fitnah atau fakta? Fakta. Mau lewat operasi apa perawatan aja? Sejauh ini kayak aku pengen perawatan aja. Cuman emang ini kan teman-teman tahu ya, ini pipi aku gede banget ya. Enggak ah. Tulangnya. Siapa sih gede? Biasa aja. Ini pipi aku. Siapa yang bilang gede? Orang-orang. Mana orangnya? Hah? Jadi aku pengen kayak lebih tirus gitu loh. Cuman nggak, itu kayak harus diet juga sih, aku harus diet, harus olahraga juga. Enggak, Kenapa sih? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kok. Udah, sekarang gini. Kita mau nanya, mayang banget atau nggak mayang banget? Kamu tuh orangnya nggak mau ketinggalan tren nggak? Nggak mau ketinggalan tren, nggak juga sih. Nggak. Kalau sedih sukanya mendem? Iya, Nurut banget, nggak bisa bilang enggak? nggak juga. Oh. Kalau aku nggak suka ya aku bilang nggak Oke, suka. bucin? Nggak juga. Takut banget sama Dedi? Orang tua, orang maksudnya, aduh. Menghormati ya? Menghormati Tapi orang takut tua. nggak? Iya, setidaknya menghormati, Oh, nggak, menghormati. jangan, maksudnya ngerti kan, jangan melawan orang tua Jangan lah. melawan, Iya. oke. Kalau udah tersinggung susah memaafkan? Bener. Bener. Ambisius? Enggak juga. Boros? Iya. Banyak maunya?
Enggak juga. Oh enggak juga. Oke baik, Mayang nanti kita akan ngobrol lagi sama kamu ya. Kita mau mengundang tamu kita berikutnya nih bapak anak juga nih. Oh iya? Iya tapi bapaknya petinju. Oh gitu. Jadi jangan macem-macem sama anak. Kita lihat dulu profilnya Christian dan putrinya Maria Luna Ferisa berikut ini. Chris John, petinju kelahiran 1979 yang memiliki julukan The Dragon ini mampu mempertahankan gelar juara dunianya selama 10 tahun dalam 52 pertandingan dan hanya 1 kali kalah. Pria yang sejak usia 5 tahun sudah dilatih olahraga tinju oleh ayahnya ini pada 2005 menikah dengan Anna Maria, mantan atlet wushu dan dikaruniai 2 orang putri. Chris John yang pensiun di usia 34 tahun ini sejak Maret lalu mulai aktif membuat konten TikTok dan salah satu videonya viral saat memposting putri sulungnya Maria Luna Ferisa atau Faye dengan caption ketika anak gadisku sudah berusia 17 tahun hingga ditonton 7,1 juta kali. Faye yang merupakan atlet wushu ini tahun lalu mengikuti pelatihan nasional di Jakarta dan pernah menjuarai beberapa kompetisi, salah satunya Popda Jawa Timur 2022. Seperti apa kedekatan Chris John dengan putrinya? Dan benarkah Chris John dahulu adalah orang yang penakut? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama Chris John dan putrinya Faye. Halo. Halo. Lebih sehat sekali ya berotot. Bilang lebih gemuk nggak apa-apa kok. Ini gara-gara pandemi ya? Kayaknya gitu. Kayaknya gitu ya. Tapi aku baru tahu bahwa Chris John ini ternyata anak TikTok juga. Nah. Punya TikTok nih. Iya. Sejak pandemi juga punya TikTok. Sebelumnya sih sudah punya. Sebelumnya tapi sudah. Kayaknya memang pandemi itu lebih aktif kayaknya. Lebih aktif. Ini salah satunya adalah ketika dia di konten TikToknya itu bercakap bahwa dia udah punya anak umur 17 tahun. Dan itu yang nonton udah 7 juta kali ya, ditonton 7 juta kali. Coba kita lihat yang berikut. Tuh sih, lucu Iya. banget ya, Faye. Bapak kamu buka pintu cuma ngeliatin kamu gitu doang. Rasanya gimana kamu cuma ngeliatin gitu? Dia bingung kan, papi liatin balik deh udah mana balik. Sebetulnya saya lihat tuh gini. Oh ternyata anakku udah 17. Perasaan kalau kita yang itu kan, waduh kayak anak kecil aja terus Iya, kita jagain terus kan. iya, betul. Pikir ini masih 10 tahun, 12 Iya. tahun, udah 17 saya lihat. Udah 17 Cepet makin amat, saya gede. cepet tua. Itu yang videoin siapa? Kenapa? Yang videoin siapa? Ini ada teman memang. Oh ada teman emang. Yang milih Mas- lagu siapa sih? Dia juga. Oh mantep bagus, lagunya bagus. Mas Teke, namanya Mas Teke, Raga Mas Teke. Teke. Iya, dia memang Oh, gila. hobi untuk bisa ngisi untuk apa ya kayak Konten-konten. TikTok ini konten dan ini dia cukup kreatif untuk itu. Mantap. Pegang siapa lagi selain Chris John? Hah? Oh, Ranger. Oh, ada. Iya. Oh, keren. Coba kita lihat di komentar netizennya ini kayak video klip nih ya kan. Ya Allah, idola bapak aku. Coba bapakku masih pasti senang lihat TikTok Om Iya. Chris John. Wah, ini memang Ya benar-benar Allah, TikTok sedih. ini bisa ituin semua. Jadi Menjangkau banyak aduh, ya. iya ini bapak saya gini-gini waduh. Idola bapak saya, idola kakek saya gitu gimana rasanya? Iya, berarti saya sudah tua. Lanjut ada lagi komentarnya. Dulu waktu umur 15 ke bawah kalau mau nonton tinju pasti bilangnya Chris John, siapapun yang main gitu ya. Kalau namanya petinju pasti Chris John. Ada lagi komentar netizen, boleh kenalan sama anaknya Pak? Iya. Waduh. Nah ini nih, boleh kenalan sama anaknya. Pak gimana Pak? Ini kan udah 17 ya kan. Kalau ada yang kenal udah diajak ke rumah, itu diapain sama bapaknya? Bapaknya Gimana ya? petinju ya, ibunya atlet wushu ya kan. Kamu juga bisa wushu. Hati-hati. Gitu Kita akan ya. bahas lain berikutnya jangan kemana. Tetap di Rumpi. Ya, kita masih bersama Chris John dan juga Faye putrinya yang sekarang ini adalah atlet wushu ya, atlet wushu gitu ya. Ini kita ke postingan TikToknya Chris John dulu. Ini ada satu, ini dia lagi latihan, terus captionnya bunyinya adalah demi konten harus kerja keras latihan lagi. Huh. Nah. Ini maksudnya gimana? Iya, jadi kan sekarang udah mulai banyak mungkin ya untuk aktivitas untuk konten kan. Jadi kan memang harus apa ya Kelihatan. minimal agak Kelihatan, oh ini dulu petinju, jangan sampai, hah ini dulu petinju. betul iya. Coba kita lihat sekarang foto-foto zaman dulunya. Jadi dia ini foto yang ini juga nih kenangan Chris John kecil, celana kuning bersama ayahnya berjuang itu menggapai ayah saya yang mimpi. awal mengelatih saya. Tapi betul, memang dari dulu tuh yang maksa untuk latihan tinju. Yang Betul. punya dulu cita-cita tinju tuh Bapak. Yap, jadi memang papa dulu memang mantan petinju almarhum ya, sudah almarhum 1 tahun lalu. Jadi memang dia hobi tinju, tapi orang tuanya nggak boleh gitu, nggak bolehin. Makanya setelah orang tua sudah meninggal, baru dia mulai latihan. Tapi ya prestasi nggak akan bisa bagus, makanya dia punya kepikiran, ini karena saya telat latihan, makanya begitu saya punya anak, saya punya ambisi jadiin Jadi dia dari tinju. umur berapa ini? 5 tahun saya udah mulai dilatih. 5 tahun. Tapi Iya. waktu kecil, Iya. dulu kepikiran nggak kayak
aduh, masa sih tinju atau sama punya passion Itu yang sama? karena dipaksa tadi. Karena dipaksa? Iya. Ah. Nah, dipaksa ya udah pokoknya diarahkan setiap sore latihan. Setiap sore. Jadi Iya. gimana tuh ritual hidupnya? Nah, Pagi ngapain? pagi ya makan, sekolah, pulang, istirahat, sore latihan. Sore latihan. Itu Iya. dari umur 5 tahun. 5 tahun. Terus sampai umur berapa langsung fokus udah nih harus jadi atlet? Saat pertandingan pertama saya, waktu itu di umur 14 tahun saya Ada fotonya bertanding. ya? Ada fotonya nggak tuh? Ini awal-awal nih. Awal-awal bertinju di amatir, Iya, amatir. dan juara dengan hadiah uang di amplop putih isi 100.000 dan mimpi itu dimulai. Itu. Ini, dari sejak iya, ini, iya, 14 dari tahun? situ, begitu saya itu, terus saya bisa, ini saya mau memutuskan saat itu bahwa saya ingin menekuni tinju lebih saya lagi yang awalnya dipaksa, saya lebih mau saya sendiri dan saya udah mulai memimpikan untuk menjadi juara dunia saat itu. Udah dibidik tuh ya. Nah, iya udah gini, saya mau jadi juara dunia deh. Gitu Jadi deh. fokusnya itu, makanya Fokus kena itu. terus lu ya. Ya udah, pokoknya latihannya sekarang lebih sukarela. Yang awalnya dipaksa, lebih sukarela. Karena perasaan menang itu menyenangkan. Kayaknya gitu, iya. Kan berarti saya juga gitu, kamu dipaksa juga ya? Iya. Iya, kamu mulai dari umur berapa? Mulai dari umur 11. 11. 11, Oke, 11 sekarang udah sangat 17 ya. Iya. Dan ini jadi atlet. Kalau sekarang nih kamu berarti gimana? Ritual hidupnya gimana? Persiapan menjadi atlet itu gimana? Biasanya pagi bangun, latihan, terus istirahat, Makan. makan, Hah? terus latihan Istirahat. lagi. Istirahat lagi. Sekolahnya homeschooling. Homeschooling. Ya, Di jadi jam berapa? Kadang di antara latihan pagi sama latihan sore. Di situ ada jeda kan, Iya. bisa milih Iya. mau jam berapa gitu. Terus Ya, jam berapa. kamu udah sampai di titik bahwa kamu yang pengen jadi atlet atau masih dalam tahap dipaksa? Sedikit harus dipaksa Oh masih sedikit harus buat dipaksa. Mungkin- motivasi. Mungkin kalau bonusnya udah banyak, wah. Oh, baru iya, berasa. iya deh sekarang saya deh. Oh itu makin bikin semangat ya bonusnya. Iya. Tapi gimana sih suka duka jadi atlet di Indonesia? Ya kita memang belum bisa, maksudnya itu ya. Jadi memang atlet saat ini di Indonesia sedang berubah untuk menjadi lebih baik. Ya, pemerintah saya yakin terus mengusahakan yang terbaik untuk bagaimana sih memikirkan masa depan atlet depannya, gitu. ya. Kalau nggak dipikirkan atau nggak ada satu untuk jaminan hidup si atlet, saya yakin nggak ada yang mau jadi atlet gitu ya kan. Jadi kalau kemarin-kemarin emang atlet sendiri yang harus tahu bahwa ada pensiun nih harus Ya, nabung gitu ya. betul, Dan bonus iya. yang gede itu jangan Betul. dihambur-hamburkan gitu. Iya. Harus dikelola. Harus dikelola dan usia atlet pendek gitu. Seperti usia petinju mungkin yang memang menggunakan fisik, stamina ya, speed apa segala sekitar 30 35 itu udah max yang harus pikiran untuk pensiun gitu. Terus setelah pensiun ada cita-cita lain lagi nggak kalau Chris John? Kalau saya cita-cita saya dapat pesan dari mantan pelatih saya, Craig Christian nih orang Australia itu. Saya bilang udah saya mau pensiun. Oke, kamu pensiun memang sudah waktunya. Dan pesan saya ya setelah kamu pensiun pikirkan nasib petinju teman-teman kamu di Indonesia yang lainnya yang tidak seberuntung kamu gitu. Apa dibukakan pelatihan? Betul. Jadi saat ini apa sih kendalanya petinju Indonesia? Mereka kurang untuk event pertandingan, nggak ada event pertandingan. Terus mereka latihan mau ngapain? Dan mereka bagaimana cara untuk menunjukkan prestasi dan bakat mereka untuk menjadi juara-juara tinju? Nggak ada pertandingan gitu kan? Apa pendapat Chris John tentang itu? Yang kemarin kan sempat ramai itu tinju artis ya, tinju artis tuh. Iya. Saya kira oke, ya karena kan orang pasti semua orang udah tahu artis itu dan penasaran gimana sih kalau artis ini bertanding dengan artis ini gitu kan ya. Itu mendukung menurut Chris John itu Saya kira mendukung. bagus untuk entertain, bagus Untuk banget. entertain dan bisa mendukung juga untuk dunia tinju juga. Betul. Untuk dunia olahraga Iya, juga jadi bisa kan ya? orang yang awalnya nggak terlalu yang apa sih tinju ya gitu-gitu aja. Ternyata ada idolanya mereka yang artis, wah mereka yang bertarung. Wah, dari situ saya berharap wah akhirnya kan sekarang yang lagi suka tinju tuh siapa? Namanya Jeffrey Nicole ya? Pengen nggak tanding sama Jeffrey Nicole? saya. Nah, Oh, boleh. boleh ya? Sekarang kita mau lihat Faye. Kita mau lihat Faye. Kamu wushu? Iya. Wushu. Boleh ya, kita lihat ya kayak apa sih. Ini. Buat orang tua ya, Ya. anaknya daripada main gadget terus, Siap. ya kan, boleh Betul. lah dipaksa dikit. Keren Paksa nih gini nih dikit, contohnya. Kita iya. lihat wushu kayak apa sih? Silakan. Iya.
istirahatnya. Ini kalau ritual hidupnya pagi latihan, istirahat bentar latihan lagi lah, kapan pacarannya? Coba ya. Coba kita lihat videonya berikut ini. Kamu gimana perasaannya kalau sudah suruh latihan sama bapak begitu? Waduh. Waduh gitu ya, gitu. Sekarang kita mau describe foto, kita tunjukin foto berikut ini untuk Chris John. Aduh, ini masih muda banget gitu ya. Ini kan memang kalau dua-duanya atlet gitu, Ya. apalagi kalau tinju mau pertandingan kan biasa di apa sih istilahnya karantina Iya. gitu ya. TC, pemusatan latihan kan. TC biasanya, selama ya. bertahun-tahun dulu. Itu gimana istri mendukung? Dua-duanya kan atlet gitu. Itu bagusnya kenapa saya dapat istri atlet juga. Jadi istri saya tahu pekerjaan saya apa gitu kan sebagai seorang atlet, bahwa saat saya memang fokus untuk persiapan pertandingan, dia tahu apa yang harus saya lakukan gitu. Misalnya harus bisa ranjang, dia ngerti gitu. Emang begitu kalau mau itu harus nggak boleh terdistract gitu ya. Harus fokus. Iya, saya kadang juga harus berlatih di Australia kan waktu itu, atau di Iya. Amerika sekitar 2-3 bulan gitu kan. LDR. Iya. Jadi kamu gimana? Masih mau jadi atlet? Tenang, tapi semua itu ada waktunya. Cuma 35 tahun selesai. Setelah itu kan bebas. Boleh bebas. Iya. Oke, kan kita nanya sama Faye, ini papi banget atau bukan ya? Apakah papi banget disiplin? Oh, papi banget. Protektif? Protektif enggak sih? Enggak. Romantis sama mami? Aduh. Romantis enggak? Lebih mami sih yang Oh, lebih- mami yang romantis. Oke. Kalau marah serem enggak? Enggak, justru papi enggak serem. Oh, papi enggak serem, mami yang serem ya? Iya. Iya. Suka cerita tentang pengalamannya jadi juara dunia? Sering. Sering. Up to date dengan berita selebriti yang viral? Enggak sih. Enggak ya. Gaptek enggak papi? Oh iya. Gaptek. Gue tuh main TikTok buktinya. Papi itu orangnya royal nggak? Kalau kamu minta apa pasti dikasih? Oh pasti. Oh pasti. Oke. Besar dari bonus jadi atlet nih. Oh gitu. Enak diajak curhat nggak papi? Kalau curhat pribadi lebih ke mami. Ke mami ya kan sama-sama cewek. Ya. Oke, kita masih ngobrol-ngobrol lagi dan masih ada satu bintang tamu lagi yang mau kita ajak berbincang, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Kita sudah bersama dengan mantannya Roro Fitria, Mas Andre Irawan gitu ya. Duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku langsung, lugas, jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Oke, sebelumnya kita tunjukkan dulu Viti ya. Viti ini statementnya Roro soal perceraian. Apa menurut dia dikabulkan karena apa? Kita lihat yang berikut ini. Oke, Andre jawab dengan jujur. Fitnah atau fakta? Bahwa perceraian kamu memang resmi dikabulkan karena terbukti. Salah satu faktor perceraian itu memang kamu terbukti KDRT dan juga ada perselingkuhan. Fitnah atau fakta? Fitnah sih. Fitnah. Jadi menurut kamu? Itu ya 95% bahkan hampir 99% semua perceraian pasti dikabulkan kalau udah nggak ada kecocokan. Karena kan waktu mediasi kita udah nggak bisa Roro udah histeris kan, teriak gitu kan. Dan dari situ aja udah kelihatan bahwa ini nggak bisa didamaikan, mau masalahnya apapun gitu. Jadi menurut kamu itu karena ya kalau sudah tidak cocok ya pasti akan dikabulkan. Jadi kalau yang lain itu tambah-tambahan aja sih. Kalau dia tadi Roro mengatakan terbukti memang sudah terbukti yang ada paling KDRT. terbuktinya istilahnya kayak buktinya hakim membatalkan masalah nafkah madliyah kan. Dibatalkan karena terbukti bahwa saya bisa memberikan nafkah kepada dia dengan bukti-bukti transfer yang saya masuk ke rekening dia. Jadi di situ udah jelas bahwa saya nggak. Jadi ada satu tuntutan atau tuduhan yang tidak terbukti Ya, gitu ya. nafkah madliyah kan nafkah terhutang yang saya harus bayarkan. Tapi kan ditolak sama hakim bahwa di situ bahwa saya jelas menafkahi dia. Gitu. Kalau soal KDRT verbal? KDRT kalau KDRT verbal itu kan dalam rumah tangga biasanya dia pun sama ya, kita sama-sama suka Sama kalau melontarkan. marah pasti seperti melontarkan. Oke, kalau soal perselingkuhan? Kalau perselingkuhan saya selama sama dia nggak pernah keluar, nggak pernah kemana-mana, itu aja sih. Oh, itu. Iya. Ada saksi memang bukti penunjukan perselingkuhan? Ya yang dibuktikan itu adalah video-video saya waktu Masih ada lajang? di sebelum kenal dengan dia, makanya kan Roro sempat bilang waktu itu dibilang apa? Saya senyum, ya kan ngelihat video itu karena hakim juga sempat menanyakan itu video kapan, tanggal berapa gitu. Dia nggak bisa jawab ya nanti ditanya sama yang bersangkutan, maksudnya si nyainya kata pengacaranya. Oh, begitu. Jadi video itu diambil dari Google Drive saya, yang handphone saya sempat dipegang sama dia kan. Jadi semuanya dipindahkan dan yang lucunya satu video itu
saya lagi kumpul sama teman-teman, emang cuma kata-kata biasa lah sama teman-teman dekat, Ngomong-ngomong sayang, cuma sayang sini, sayang duduk ke sebelah aku, sayang gitu. Dan Itu teman-teman sekolah. Sebelum pernikahan. Sebelum pernikahan sama dia semua. Dan yang satunya foto saya bersama mantan istri lagi marah-marah gitu, saya videoin. Emang di kamar itu aja sih. Oke. Jadi kamu sendiri mendengar statement Roro? Buat saya sih sebenarnya apa ya, sangat disayangkan ya, karena kan satu sisi anak-anak kan, kalau kitanya udah besar, tua pasti mati gitu kan. Sementara kayak Sultan nanti akan besar, lihat kita berdua nih ribut apa sih sebenarnya, apa yang harusnya dipikirkan sampai ke situ gitu, untuk dengan ujaran seperti kebencian, kekesalan sama saya nggak perlu yang sampai terlalu frontal seperti itu, karena saya pun menjaga banget gitu. Oke, coba kita lihat ada apa? Komentar netizen atau stock shoot-nya Andre yang mau ditampilkan? Stock shoot-nya, coba kamu sempat posting juga ini ya. Lihat. Alhamdulillah, mungkin ini adalah salah satu doa saya yang dikabulkan Allah demi kebaikan semua, terutama anak-anak dan ibu saya. Apa yang doanya adalah? Ya selama rumah tangga kan saya hampir waktu komunikasi dengan anak agak sulit ya selama pas sama Nyai kan. Terus satu, emang di setiap itu saya doa, karena sebenarnya bicara mau pisah nggak kuat saya mungkin ya, karena satu sisi waktu pernikahan kok terlalu dikekang kan, Nyai kan terlalu nggak boleh seperti kesini dan harus nemenin dia gitu kan, waktu saya habis nih, sementara saya harus dituntut untuk menafkahi, untuk kerja, untuk menyelesaikan pekerjaan, banyak yang istilahnya wah ini nggak bisa seperti ini. Makanya saya sempat beberapa kali, cuma karena posisi dia hamil, maksudnya bukan nantang sih, bilang kalau kayak gini aku nggak akan bisa maksimal nih untuk ngelakuin apapun gitu. Lanjut. Andre, fitnah atau fakta bahwa kamu berencana mengajukan banding atas keputusan nafkah Ida dan Putah yang nominalnya 40 juta rupiah. Fitnah atau fakta? Itu fitnah. Oh, fitnah. Jadi kamu nggak akan banding, terima aja. Kita belum, saya kan Belum masih memutuskan. belum memutuskan, masih belum 14 memutuskan. hari kan, Oh, belum ada memutuskan. waktunya. Jadi masih belum diputuskan gitu ya. Fitnah atau fakta sebenarnya mahar pesta pernikahan, kebutuhan rumah tangga dan persalinan Roro itu semua ditanggung oleh Roro Fitria sendiri. Fitnah atau fakta? Fitnah kok. Fitnah. Karena semuanya dari awal sebelum nikah pun uang masuk dari usaha saya masuk ke rekening dia. Oh. Dan kalau dibilang maharnya juga, mahar itu palsu kok. Maksudnya? Itu semuanya uang, nggak ada uang dia, kan dia ceritanya bilangnya ada uang transfer ke dia terus masuk ke rekening saya dulu terus masuk ke dia, itu nggak ada uang itu. Dan saya sebelumnya nikah siri kok sama dia, nikah agama. Maharnya apa? Ya uang. Uang, tapi nggak sejumlah itu? Nggak sejumlah itu. Oke, bukan sertifikat rumah. Saya nggak mau sebenarnya untuk melakukan itu, saya maunya langsung isbat nikah aja, karena kita itu udah nikah sah secara agama. Buat apa nikah 2 kali? Jadi sebenarnya karena udah Karena saya udah konsul dengan guru, cuman katanya nggak apa-apa, ini tajamul namanya yang dibesar-besarkan nih, kayak ya udah saya ikut guru aja. Gitu ya. Jadi bukan Jadi mungkin terlalu buat saya hal seperti ini gengsi kali ya. Dalam itu nikah, sebenarnya nikah agama kan sah-sah aja. Oke. Habis itu kita nikah resmi kan, habis itu udah cuma ya nggak tahu, saya nggak pernah kesampaian sampai ke sini pikiran saya soalnya, Mbak. Jadi gimana setelah dia sesudah bercerai, kamu apa istilahnya, nama kamu ya jadi kurang baik gitu? Gini lah, kalau saya pikirin kebaikan saya, harus orang menilai saya baik semua juga nggak mungkin. Jadi ya udah kita jalanin, yang penting anak-anak saya masih menilai saya baik sebagai ayahnya seperti apa. Cuman yang saya sangat sayangkan ini di jejak digital ya. Oke, baik. Tadi kasihan dianya juga sebenarnya, Sultan mikir kok seperti ini gitu. Kita akan kembali lagi, jangan kemana. Tetap di Rumpi. Kita kembali lagi bersama Chris John, Mayang, gini. Ini juga sama orang-orang yang latihannya ini banget ya, disiplin tiga-tiganya nih. Oke, kita lihat ada pertanyaan dari netizen. Pertanyaannya adalah, Mayang, sebutkan 3 ciri calon ibu sambung yang nggak akan kamu restui. Waduh. 1. Satu, yang pasti yang nggak sayang sama aku ataupun Dedi. Terus yang kedua, yang apa? yang apa ya? Yang nggak bisa nerima kekurangan Dedi ataupun Maya. Terus satu lagi? Terus yang ketiga, apa ya? Yang nggak bisa masak. Iya, nggak bisa. Lanjut berikutnya. Om Kris, sebutin dong 3 kriteria cowok yang nggak akan Om Kris restuin untuk deketin anak. 1. Apa ya? Yang 1,
ya tidak sinkron sama saya, tidak baik dan tidak sejalan sama saya. Harus frekuensi ya, Om. Harus masuk frekuensi. Yang dua. Ya harus ngerti juga anaknya. Tiga. Ya. Tiga apa ya? Tiga harus bisa bela diri. Oh, harus bisa bela diri. Nggak perlu ya? Biar sinkron. Harus suka olahraga nggak, Om? Hah? Sebaiknya harus suka olahraga. Sebaiknya harus suka olahraga, gitu Karena ya. dengan olahraga kita sehat, iya kan? Tapi ketemunya di mana? Orang dia latihan dulu ya kan? Iya. Tuh. Oh, tenang aja. Atlet. Tuh. Kamu dapat atlet gitu ya. Aduh. Feve, seandainya kamu nggak jadi atlet, kamu pengen jadi apa? Bayangannya Apa cita-cita. ya? Kalau Faye kan suka yang di bidang beauty ya sebetulnya. Pengen sih kalau nggak MUA atau mungkin beauty. Oh, influencer. beauty gitu. Bapaknya gini, jangan tanya-tanya dia atlet. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Maya. Terima kasih.